semua, kembali lagi di podcast Katolik Itu Keren. Kali ini kita bersama salah satu peserta utusan dari Keuskupan Agung Medan yang mengikuti kegiatan Jambore Nasional Sekami tahun 2023. Perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Nisa Ozora Mutiara Malau. Saya kelas 8 dan bersekolah di SMP Santo Paulus Sidikalang. Oke, nah Jambore Nasional Sekami ini adalah kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali, dan kegiatan pertamanya itu pada tahun 2013. Jadi Jambore Nasional Sekami pada tahun 2023 adalah Jamnas yang ketiga kalinya. Nah, ada yang spesial nih di Jamnas tahun 2023 ini, yaitu hari ulang tahun Sekami yang ke-180. Dengar-dengar Jambore Nasional Sekami ini dilaksanakan 4 hari ya? Iya, 4 hari. Oke, tepatnya pada tahun ini itu dilaksanakan di Seminari Menengah Santo Petrus Kanius yang bertepatan di Mertoyudan, Magelang. Oke, langsung saja kita di sini akan berbicara pengalaman-pengalaman dari Nisha sendiri selama mengikuti kegiatan ini. Pasti di sana itu seru dengan yang kita ketahui lah, Jambore itu kan dilaksanakan sekeuskupan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih perasaan Neisa waktu ikut dalam kegiatan ini? Yang pasti aku senang sekali karena ini juga kan kali pertama mengikuti Jambore. Di sana juga bisa bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia dari banyak keuskupan dan bisa berkenalan, bertemu. Jadi aku senang banget. Oke, memang udah bisa dipastikan itu hal yang sangat seru. Tapi sebelum itu ngomong-ngomong, gimana sih Neisha bisa terpilih jadi perwakilan dari Keuskupan Agung Medan? Di sana awalnya nanti dipilih dari beberapa paroki, tepatnya di aula di sini. Oh, jadi dari paroki Maria Pertolongan Orang Sidikalang dan juga dari daerah-daerah lainnya yang bervikariat di Sidikalang. Di sana kita dites seleksi dan bermain games, dan ternyata yang dibutuhkan di games itu adalah keaktifannya. Kebetulan mungkin saya aktif di sana, jadi mungkin dipilih. Bukan mungkin, memang udah pasti ya? Iya, udah pasti dipilih. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang perasaan, kesan pertama waktu Neisa mengikuti kegiatan Jambore itu apa sih? Yang pasti juga sangat senang ya, karena itu bisa bertemu di seluruh Indonesia, berbagai keuskupan, dan yang paling mengesankan di sana saya langsung merasa mereka bukan hanya sekedar teman, tetapi juga saudara, bahkan keluarga. Saya juga merasa nyaman dan bersukacita saat bersama mereka. Berarti di sana Neisha berjumpa dari, ya namanya juga seluruh Indonesia, iya, dengan beragam jenis teman, tapi mereka tetap welcome gitu ya. Kayak orang itu bersahabat semua. Oke. Di sana kan Neisha mengikuti kegiatan kayak seminar ya, jadi ada pelajaran sekalian mengunjungi tempat-tempat itu kayak yang kita tahu itu pesantren mungkin, ya kan? Nah, di situ kan pasti ada yang namanya ya pelajaran lah ya. Jadi yang Neisha dapatkan dari pelajaran dan bimbingan yang dilaksanakan di Jambore itu apa aja? Nih sharing-sharing sama teman kita. Ya, di sana saya lebih bisa mendapatkan, lebih mengetahui tentang agama Katolik dan juga agama-agama teman kita yang lain seperti Islam, Buddha dan yang lain-lain. Dan juga di sana saya diajarkan lebih berani mewartakan Injil, tidak membedakan teman, dan mau berteman kepada siapa saja. Ini nih sifat-sifat Sekami yang harus kita tumbuhkan. Apalagi di zaman sekarang ini tuh kayak selain OMK, Sekami juga dasarnya itu harus kuat tentang agama Katolik, dan tidak menutup kemungkinan kita juga harus belajar tentang saudara-saudara kita yang beragama lain. Siapa tahu juga nanti 5 tahun lagi ada yang mau jadi mengikuti peserta Jamnas, mau ikut Jamnas, jadi disiapkan nih. Kuncinya itu hanya aktif aja ya. Aktif, mau udah bergaul, jangan malu-malu. Oke, betul. Nah, pasti ada dari kegiatan itu selama 4 hari ya kan? Pasti ada momen-momen yang paling mengesankan untuk Neisha. Banyak sih itu. Oke, bisa nih diceritakan sama teman-teman. Iya, salah satunya kita ada kunjungan ke pesantren. Nama pesantrennya Pesantren Nurul Falah yang ada di Magelang.
Di sana kita itu merupakan salah satu wujud kebinekaan, iya, Oke, toleransi, kebinekaan. menjalin persaudaraan walaupun berbeda agama gitu kan. Di sana kami itu sharing, bermain bersama, tapi kita tuh nggak mementingkan agama gitu. Agama. Iya, kita langsung tetap mau bergaul bersama. Dan juga Bicara tentang itu toleransi tadi, ya kan? Apa sih tema utama dari kegiatan Jambore kali ini? iya, tema utamanya itu adalah berbagi sukacita Injil dalam kebinekaan. Jadi kita harus berani mewartakan Injil dalam kebinekaan. Jadi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap ya satu gitu. Momen lainnya mungkin yang mengesankan juga bagi Indonesia Ya. selain yang berkunjung ke pesantren gitu. Di sana kita juga kan misa nih. Misanya itu kebetulan kan ini di Magelang, Jawa Tengah. Di sana lagu-lagu ordinarium misanya itu pakai alat musik gamelan khas Jawa. Lebih khusyuk. Nuansanya beda. Iya, Terus itu iya. di situ kan itu misalnya diikut seluruh peserta jamaah sih ya, jadi pasti Rame. banyak rame. Dan dipimpin juga oleh beberapa bapak uskup mulia, gak cuma satu. Oke. Romonya juga banyak. Itu sih yang paling mengesankan. Iya. Hanya 2 hal itu, gak ada hal lain. Sebenarnya sih banyak juga sih, karena di sana juga kita bertukar souvenir. Jadi kayak misalnya dari Papua nih, dari Medan bertukar Oke, gitu. ya keren-keren. Contohnya apa nih dari teman-teman yang kasih souvenir ke Indonesia? Banyakan gantungan kunci bentuk patung sih, terus ada yang bentuk candi Borobudur dan yang lain-lain. Oke, nanti bisa ditunjukkan mungkin? Boleh, Ada bawa. boleh. Oke, nanti ya di akhir video. Iya, nanti. Nah, selanjutnya kan kayak yang Nesya bilang di situ kan dari berbagai macam suku ya. Kalau misalnya Iya. dari Papua mungkin atau Sulawesi atau Kalimantan pun itu, bagaimana cara Nesya untuk berinteraksi dengan mereka? Ya pasti gitu juga kan, kita diseleksi juga kan. Jadi harus ada yang udah pasti bersahabat gitu kan. Jadi kita tuh pasti langsung membangun relasi yang baik. Jadi kita saling Oh, kenal. Terus yang langsung jadi tiba-tiba jadi seperti saudara dan keluarga. Padahal awalnya nggak kenal Iya, sama sekali. awalnya nggak kenal sama sekali, belum pernah ketemu. Tiba-tiba jadi kayak saudara. Berarti itu emang dari pribadi Indonesia sendiri yang mudah Iya. bergaul ya kan? Iya. Jadi itu lebih mendorong Jadi untuk ya makanya kita harus friendly. kemudahan Iya. berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, ada nggak sahabat yang Nisha dapat dari kegiatan itu? Pasti. Di situ ada Gita dan Kak Vina. Halo Kak Gita, semua kalian bisa nonton di sini. Oke, betul. Mereka juga ada dari Semarang, Jogja, masih banyak lagi. Tapi yang sahabat dekat itu Kak Gita, Gita Gita sama Kak Vina. Kak Vina. Oke, keren. Tadi kan mulai dari kita berbicara cara Nisa berinteraksi dengan teman yang di sana sampai mendapatkan Sahabat, atau iya. teman dekat. Pastinya ada tantangan ya yang Nisa hadapi selama di sana, selama mengikuti kegiatan di sana. Awalnya memang ada tantangannya, yaitu misalnya kita harus berani bergaul ke lingkungan yang baru, karena itu kan sama sekali kita nggak kenal. Iya. Jadi kita harus tiba-tiba bisa bergaul dengan mereka. Dan juga di sana kita harus belajar mandiri, terus bangun harus cepat nih, karena kan di sana juga bakal antri kamar mandinya, iya kan? Oke. Nah jadi itu sih tantangannya. Tapi karena udah 4 hari, kayak mungkin udah 2 hari selanjutnya udah biasa. Berarti gimana ya, tantangan itu terasa mudah Iya, kalau misalnya kita karena memang dari diri sendiri dari itu diri mau sendiri. bergaul ya kan. Jadi ini banyak nih anak-anak sekami malu-malu atau Iya. nggak mau bergaul. Kalau bergaul itu membuat keberuntungan yang banyak loh. Iya, ya banyak. kan? Kayak gini itu kan kayak cuman modal bergaul, kita harus friendly gitu, bisa langsung ke Magelang. Contohnya gini, dari kita yang mudah bergaul atau sifat kita yang friendly, kita bisa pelajari sifat-sifat manusia dengan banyak. Nah, Iya. selain itu, kayak misalnya Anisha nih dapat teman dari Papua, jadi bisa sharing tentang Anisha cerita Iya. tentang daerah kita, Iya, mereka cerita juga tentang- bisa cerita. Jadi selain dengan mendapat teman yang banyak, Jadi lebih pengetahuan tahu ya kita juga satu lebih yang luas. lain. Iya, Iya. betul. Oke. Melalui kegiatan Jambore Nasional Sekami ini, apa yang Nesya dapat? Maksudnya pelajaran melalui bimbingan gitu. Iya, misalnya kita juga dibimbing, lebih dijelaskan tentang agama Katolik, jadi kita harus bangga jadi anak Katolik. Terus kita juga
sama seperti tema kita kebinekaan, jadi gak boleh membeda-bedakan teman. Jadi walaupun beda ras, beda agama, beda suku, kita harus tetap saling mudah bergaul, jangan malu-malu. Itu sih yang penting. Berhubung dengan tema kali ini tuh sangat berkaitan dengan yang sedang dijalankan pemerintah, yaitu berkebinekaan global. Nah, Katolik juga berperan aktif loh dalam hal ini. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kalau mengenai Nesya yang ikut kegiatan ini, itu dukungan dari orang tua, teman, ataupun yang lain itu gimana? Ada yang dukung atau ada yang malah ngasih hal yang negatif gitu? Nggak usah kesana Nesya, nanti gini gitu. Gimana? Dukungannya pasti ada sih, karena apalagi dari orang tua ini terutama, kayak contohnya doa yang paling utama. Iya, betul. Terus peralatan-peralatan yang ingin kubawa ke Jamnas itu kan banyak nih, orang tua nyediain juga, jadi kayak didukung sih. Sangat disupport. Dan kalau yang kayak kakak bilang tadi, yang kurang mendukung gitu ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada banget. Keren. Perubahan positif yang Nesya dapatkan melalui kegiatan ini. Iya ada, dan tanggung jawabnya ke tema sih, kebinekaan lagi. Jadi kita tuh gak boleh malu-malu, itu sih intinya. Terus harus lebih friendly, ingat gak boleh membeda-bedakan. Terus karena perbedaan itu indah, sebenarnya perbedaan itu indah karena dengan perbedaan kita disatukan kalau kita mau menerima. Sekali, iya betul. Kayak semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, jadi untuk teman-teman di luar sana, anak sekami, remaja ataupun OMK sekalipun, ayo dong, kita itu nggak boleh membeda-bedakan orang, karena kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Iya. Ini nih, salam Imago Dei. Iya, salam Imago Dei, si citra dengan Allah. Jadi semua manusia itu adalah citraan Allah, kita nggak boleh membeda-bedakan mereka. Oke. Kakak mau tahu dong hal-hal yang menarik, yang asik, yang nggak terlupakan dari Jambore itu? Di sana tuh ada yel-yel. Oh iya, oke. Gimana tuh yel-yel? Jadi kalau misalnya aku bilang Jambores kami 2023, kita jawabnya bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Oke. Gitu. Teman-teman yang di balik layar bisa ikut dong. Oke, kita mulai. Jamnas kami 2023, bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Oke, keren. Nah, Nesya kan selama 4 hari nih di sana ngikutin pelajaran, pengajaran. Selain itu ada nggak masa refreshing atau kegiatan liburan gitu? Apalagi kan di sana itu banyak ya tempat wisata yang sangat menarik. Salah satunya di Borobudur yang termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Gimana nih, cerita dulu? Ada, pastinya ada. Jadi setelah 4 hari itu kita kan kayak nggak bisa main HP, nggak bisa apa gitu kan. Kita ada refreshing dan emang ke Candi Borobudur. Iya. Oke, nih cerita. Selain ke Candi Borobudur, kita juga ke Candi Prambanan dan juga ke Malioboro untuk belanja nih. Seru. Selain itu? Itu aja sih. Terus ada namanya Hehu Sky. Tempat wisata lain di Magelang ini, apakah itu kali pertama Nesya ke situ? Ya, itu pertama kali aku ke sana. Kesannya gimana? Ya pasti seru sih, apalagi kan sama bareng teman-teman nih, kita naik bis satu rombongan gitu kan. Jadi kayak seru gitu. Bisa foto-foto bareng, ciptain kenangan gitu. Oke, bisa tentang kenangan. Tadi kan Nesya udah bilang nih, ada juga teman yang ngasih apa itu namanya, gantungan souvenir ya. Gantungan. Terus selain itu pasti kan Nesya juga bakal rindu nih sama teman-teman yang di sana. Pasti sih itu, karena kayak itu kan juga buat ketemunya, pasti mereka juga sibuk. Karena kan yang mereka kasih itu hanya sebatas souvenir itu. Nah, Nesya untuk ngungkapin rasa rindu itu gimana nih ke teman-teman yang ikut Jambore? Iya, buat teman-teman Jamnas, aku mau bilang kita harus mau terlibat, bersahabat, dan menjadi berkat buat semua orang. Ingat ya guys, itu sih. Itu aja. Mungkin gitu dulu yang mau kita perbincangkan kali ini. Lebih kurangnya nanti teman-teman bisa juga nih mengunjungi website ataupun baca artikel, itu udah banyak di internet mengenai dengan Jambore Nasional 2023 nih. Siapa tahu nanti ada adik yang sekali yang belum selanjutnya juga bisa ikut
di 5 tahun ke Kemudian, depan. ya. Oke, mungkin itu dulu, dan dari pengalaman Neisa yang bisa kita kutip kesimpulannya yaitu ya berkebinekaan. Kita nggak boleh membeda-bedakan dalam berteman, membedakan agama mungkin, atau ras, ataupun suku ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan itu. Kita harus berteman kepada siapapun dan dimanapun ya. Dan satu lagi nih, kita harus menciptakan menanamkan dalam diri kita itu kalau kita harus menerima semua orang. Maksudnya di sini kita harus mudah bergaul, karena bergaul itu memiliki banyak manfaat. Selain ya kita memiliki pergaulan yang luas, kita juga mendapatkan wawasan yang lebih luas. Mungkin ya, Nesya ada mau menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya? Buat kalian, jadi jangan malu-malu, ingat itu kebinekaan, kayak Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi kita juga harus mau menjadi pelayan buat gereja. Itu intinya sih. Oke, itu aja. Saya Crescentia Darmeda. Saya Nisa Uzara Mutiara Mau. Kami sampaikan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.